gereja ini punya yang harus diperkatakan pada tahun ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau perkatakan sebagai perkataan iman kita untuk tahun 2020. Amin. Hitungan ketiga dari saya, saudaraku. Mari sama-sama kita perkatakan. 1, 2, 3. Yesus Kristus Tuhan, segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik dan termulia dari Tuhan sudah terjadi atasku. Sekali lagi saudaraku. Sekali lagi sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik dan termulia sudah terjadi atasku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
akan mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, amin, amin. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan luar biasa. Amin. Sekali lagi saudara, katakan kiri kanan saudara, Tuhan luar biasa. Kurang keras, Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat. Memiliki kuasa. kita masing-masing saudara itu luar biasa. Oh ya. Itu berkat dari Tuhan saudara. Yes. Haleluya. Amen. Apa saudara? Luar biasa. Tuhan luar biasa. Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya Lord. Bapa, sungguh kebaikan-Mu melampaui segala yang ada di dunia ini Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima itu Bapa. Seringkali Tuhan, kami menyakiti hati-Mu, tetapi Engkau tidak pernah tahu daripada kami Bapa. Tuhan, nggak tahu kami mau ngomong apa, tapi yang kami tahu kami hanya berharap kepada-Mu. Sekalipun Tuhan, Terima kasih. situasi yang tidak mengizinkan bagi kami,
Kami mau bersekutu dengan-Mu Bapa. Karena Tuhan kami tahu Terima kasih. kekuatan Tuhan hanya dari kekuatan kami hanya dari Tuhan. Mari Bapa, saatnya Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami akan berdiri di takhta-Mu yang kudus Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu.
pribadi Yesus saja. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Syirah malam syukur. Haleluya syikaya. Dia ya syikaya. Bahkan bagi kami yang nonton streaming ini atau yang nanti kemudian menemukan video yang disiarkan pada saat ini, Roh Kudus mencengkram hidupmu. Kau dijamah oleh Roh Kudus. Hari ini kami mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan, bahkan lebih dalam lagi. Sungguh indah di hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua hati terbuka untuk firman Tuhan. Segala penghalang terhadap kebenaran firman Tuhan kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Setiap hati yang keras, pemikiran yang keras, bahkan segala penghalang dalam pikiran kami taklukkan dalam nama Yesus. Ada urapan Roh Kudus, ada fresh anointing dalam hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu di tempat ini. Bahkan bagi setiap orang yang nonton streaming ini, bahkan yang akan menentukan video ini, kami berdoa ada kuasa Roh Kudus, jamahan Tuhan. Sehingga waktu firman Tuhan ditaburkan dengan kuasa, ditangkap dengan luar biasa, dan dari firman Tuhan timbul iman di hati kami. Sebab firman mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan karena ada iman di hidup kami, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik kemuliaan Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap menemukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan yang
Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik yang menangani proyektor pelayanan hasil. Terima kasih untuk semua yang menangani pelayanan-pelayanan online. Juga terima kasih buat semua tim doa, semua yang melayani semuanya. Karena kita percaya ini merupakan kehormatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi Yesus berkata, orang yang melayani aku dihormati oleh Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau berkatakan ini. Ini perkataan kita untuk 1 tahun ini. Yesus Kristus segalanya bagiku. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Dengan iman. Haleluya. Orang Kristen hari-hari ini kuat di keyakinan tapi kurang kuat di pengakuan. Kalau ditanya percaya Yesus, percaya. Tapi kalau mau declare, belum tentu. Kita harus kuat di keyakinan kita, di iman kita di hati, tapi harus kuat juga di pengakuan. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sama lagi 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya, Tuhan yang mulia dari Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Haleluya. Baik. Saya mengajak kita buka hati bagi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini bagus sekali. Bilang kiri kanan bilang bagus sekali. Amin. Ibrani pasal 4 mengatakan firman Tuhan itu hidup, kuat dan amat tajam, menusuk amat dalam. Jadi pada waktu saya memberitakan firman Tuhan dan saudara penuh dengan iman, direspon dengan luar biasa, maka firman Tuhan itu hidup. Alkitab bilang, kalau hidup itu berarti merespon, bereaksi, bekerja. Pada saat firman Tuhan dibentangkan pada saat ini, maka segala pergumulanmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Sebab bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan, amin, saudara. Haleluya. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, kepada umat Tuhan. Dan umat Tuhan punya mulut, amin. Jangan cuma jadi hiasan di muka kita. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, bereaksi. Minimal dengan suaramu yang bisa engkau dengarkan sendiri, mengatakan yes, amin. Gitu, nggak perlu muncrat 1 meter gitu kan. Haleluya. Oke, baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini judulnya berserah total kepada Tuhan. Sama-sama katakan berserah total kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Ulang, tapi kali ini dibikin personal. Saya berserah total kepada Tuhan. 1, 2, 3. Saya berserah total kepada Tuhan. Gara-gara dia yang disebut namanya. Bagus juga. Kita personal buat ganti pakai nama kita. Saya atau Diana atau Edwin atau Emina. Saudara semua sebut namamu. Jangan pakai nama orang lain. 1, 2, 3. Edwin berserah total kepada Tuhan. Haleluya. Baik. Slide kita tampilkan. Oke. Saudara tahu kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Nanti sebentar kita akan lihat ada beberapa kebenaran yang perlu kita perhatikan. Tetapi ingat saudara, kekristenan itu bukan sulit, bukan berat. Tapi kekristenan itu mustahil. Apa maksudnya Pak Pendeta? Gitu kan? Saudara, ikut Tuhan itu mustahil. Kalau saudara tidak berserah kepada Tuhan, mustahil dijalani. Lepas dari kebiasaan buruk, itu mustahil. Dan waktu engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, itu mustahil. Halo, kita manusia bermain di level berat. Kita manusia bermain di level sulit. Tuhan di level mustahil. Amin. Amin, saudara. Kalau engkau sedang berat atau sulit masalahmu, maka masih cari cara. Pinjam sana, pinjam sini. Betul? Tetapi kalau engkau sudah masuk kepada level mustahil, nggak ada jalan. Cuma satu pilihan, apa? Berserah. Betul? Haleluya.
Jadi Tuhan itu, Alkitab bilang, bukan dikatakan begini, bagi Tuhan tidak ada yang berat. Tidak ada ayatnya. Di situ dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kata-kata Alkitab. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kalau masalahmu, pergumulanmu, kondisi hidupmu masih sulit, saya doakan jadi mustahil. Amin. Amin. Paham gak maksud kata-kata saya? Tidak ada jalan lagi kecuali Tuhan. Kamu kuserahkan nyawaku. Haleluya. Tapi kalau saudara masih anggap ini mah gampang, kecil ini. Saya ambil contoh. Saudara punya uang bulan ini 500.000. Mau hidup apa 500.000 1 bulan ke depan? Haleluya. Itu bukan cuma berat. Bagi saudara mungkin masih anggap memang sulit sih, tapi masih bisa lah. Pinjam dulu sama kakak, pinjam dulu sama adik, pinjam dulu sama orang tua, pinjam dulu sama anak. Berarti levelnya masih sulit. Saudara, saya kasih tahu, mungkin engkau punya uang di kantong 50 juta. Engkau berkata begini, gampang lah, senang lah. Orang 1 bulan ini masih bisa hidup, tenang aja. Saya mau kasih tahu, engkau punya 500.000 di kantongmu atau punya 50 juta tanpa Tuhan itu mustahil. Betul. Kenyataannya kita sudah pernah pegang uang banyak dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menyertai, memelihara. Bahkan sekalipun nggak punya uang, karena melibatkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi engkau punya 50 juta tidak melibatkan Tuhan, gak lama kantongmu jadi bocor. Masuk di perawatan mobil, perawatan motor, perawatan kesehatan, nggak tahu di akhir bulan, loh kemana ini 50 juta? Mau 500.000, mau 50 juta, itu mustahil tanpa Tuhan. Kekristenan itu bukan sulit, bukan berat. Saya doain pergumulan kita itu sampai kepada tahap mustahil sehingga nggak ada jalan, cuma berserah. Tetapi mana lebih bagus? Babak belur dulu udah kena masalah, begitu kan? Lalu berserah kepada Tuhan, atau dari sejak masalah belum ada, perenungan kita sudah sampai kepada tahap bahkan untuk mengedipkan mata mustahil bagi saya. Dengan kata lain begini, dari sekarang jangan tunggu masalah jadi berat dan jadi mustahil. Dari sekarang kita harus punya perenungan begini, untuk tarik nafas saya itu mustahil. Jadi saya harus berserah kepada Tuhan. Untuk mengedipkan mataku ini, itu mustahil tanpa Tuhan. Bagi orang lain itu mungkin pandang enteng. Tetapi kalau kita sudah di tahap ini, renungkan bahwa apapun dalam hidup kita mustahil. Ikut Yesus mustahil. Berdoa mustahil. Bersyukur itu mustahil. Sekolah, kuliah itu mustahil. Bangun bisnis, kerjakan pekerjaan itu mustahil tanpa Yesus. Betul? Haleluya. Itu sebabnya next suara. Perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik bahwa berserah kepada Tuhan. Perhatikan. Next. Lalu berserah kepada Tuhan bukan cara terbaik untuk hidup di hadapan Tuhan. Wah, loh, kok tadi berbalik ya? Kok jadi lain? Ada slide berikut. Next. Tetapi berserah kepada Tuhan merupakan satu-satunya cara untuk hidup di hadapan Tuhan. Kalau tadi di slide sebelumnya dikatakan berserah kepada Tuhan bukanlah cara yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi berserah kepada Tuhan satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain kecuali berserah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sudah sampai kepada perenungan seperti ini, kita tahu kita dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Iman itu mengatakan begini, iman itu sudah, katakan sudah. Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu, mudah-mudahan sudah dapat. Salah. Di sini dikatakan, percayalah kamu sudah mendapatkannya, maka hal itu diberikan kepadamu. Jadi iman berkata sudah.
Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Artinya engkau sudah punya berkat Tuhan. Sudah. Jadi kalau ada orang bilang begini, engkau akan diberkati oleh Tuhan, engkau tidak akan diberkati Tuhan. Engkau sudah diberkati Tuhan. Halo, di kayu salib Yesus berkata, mudah-mudahan selesai. Sudah selesai, dia bilang. Enggak moga-moga selesai, pasti selesai. Enggak, dia bilang apa? Sudah selesai. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama mudah-mudahan berlalu, sudah berlalu. Yang baru sudah. 2 kali sudah di situ, saudara. Artinya Tuhan sudah sayang kepadamu. Amin. Tuhan tidak pasti sayang kepadamu, tapi Tuhan sudah sayang. Tuhan sudah mengampuni engkau. Tuhan sudah mengasihi engkau. Tuhan sudah memberkati engkau. Engkau sudah punya kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang begini, haleluya saudara, serahkan hidup kepada Tuhan, karena pasti Tuhan berkati. Kata pasti itu kata pengharapan. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup oleh pengharapan bahwa perlu pengharapan. Betul, tapi orang benar bukan hidup oleh pengharapan. Orang benar hidup oleh iman. Amin. Dan iman berkata sudah terjadi. Amin. Makanya pengakuan kita tadi, segala yang dahsyat terbaik kemudian dari Tuhan sudah terjadi. Lihat kiri kanan, wah kamu sudah diberkati. Amin saudara. Haleluya. Kayaknya belum greget ya. Engkau sudah sehat dan kuat. Amin. Amin. Haleluya. Iman begitu saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita memiliki iman Tuhan. Sejak kita dilahirkan baru kita memiliki iman. Saudara, apa yang kita ucapkan ini merupakan isi hati kita. Betul? Yes. Yang kalau kita percakapan dengan orang lain, apa yang kita ucapkan sebenarnya itu gambaran dari hati kita. Yes. Betul? Yes. Nah, apa yang merupakan perkataan Tuhan merupakan gambaran dari hatinya. Betul? Berarti firman Tuhan merupakan ungkapan dari hatinya. Amin. Dan kita memiliki hati Tuhan. Dan di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan merupakan apa yang kita percayai dalam hati. Betul? Jadi kalau kita mengatakan, kalau saya sakit, berarti itu di hatimu. Betul? Kalau orang jahat di mulut, berarti dia jahat di hati. Kalau dia baik, memperkatakan hal yang baik, yang benar, berarti dia betul di dalam hati. Karena apa yang dia percayai, itu akan keluar dari hatinya. Betul? Apa yang dia imani, itu yang dia ucapkan. Betul? Haleluya. Begitu juga dengan Tuhan. Apa yang di hati Tuhan, apa yang diimani, itu yang diucapkan. Kita punya iman Tuhan. Dalam Markus pasal 11 ayat 22 di situ dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, miliki iman Tuhan. Nah, iman Tuhan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yes. Haleluya. Kita punya iman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Haleluya. Tepuk tangan yang begini bagi Tuhan. Haleluya. Nah, berserah kepada Tuhan bukan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Berserah kepada Tuhan satu-satunya cara. Cuma itu yang Tuhan inginkan untuk menjalani hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Next. Oke. Kita akan baca Lukas pasal yang kelima, bicara tentang penyerahan atau berserah totalnya Petrus kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan pengalaman dari Petrus berjumpa dengan pribadi Yesus. Kita akan baca nanti sebentar, kita akan lihat saudara tentang kebenaran firman Tuhan, beberapa kebenaran penting tentang berserah total kepada Tuhan. Tapi saya akan baca dulu Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau kita belajar Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita bisa melihat di situ Petrus menyerahkan perahunya. Petrus menyerahkan kehendaknya. Dan Petrus menyerahkan tindakannya, egonya, identitasnya, dan menyerahkan hidupnya, tujuan hidupnya kepada Tuhan. Kita baca dulu. Mari kita lihat Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca. Dan saudara yang punya Alkitab, baca minimal dengan suara yang saudara bisa dengar. Oke. Kita baca, penjala ikan menjadi penjala manusia.
1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Di pertemuan pertama Petrus dengan Tuhan Yesus, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini sebenarnya bukan pertemuan Petrus dengan Yesus, pertemuan Yesus yang mendatangi Petrus. Nah, kita akan belajar bersama-sama saudara tentang berserah total kepada Tuhan. Katakan berserah total kepada Tuhan. Saudara belajar dari Petrus. Hendaknya pada waktu perjumpaan pertama kita dengan pribadi Kristus, harusnya pada saat itu juga kita berserah total kepada Tuhan. Amin, saudara. Pada waktu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya saat itu juga dan seterusnya kita totalitas berserah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Oke, setidaknya kalau sudah perhatikan, ada beberapa yang diserahkan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Sudah lihat di ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Petrus menyerahkan perahunya. Lalu kemudian di ayatnya yang keempat, Petrus mendengarkan firman Tuhan. Lalu dia ikut kata-kata dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu, maka engkau akan mendapat." Petrus bilang begini, "Aduh, kami masalahnya kami sudah sepanjang malam cari ikan dan kemudian kami sudah bekerja keras tapi tidak tangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan. Berarti itu bicara tentang kehendaknya. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Yang kemudian kalau saudara baca di ayat yang ke-6, mereka melakukannya. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan. Dengan kata lain, Petrus menyerahkan tindakannya. Dia menyerahkan tindakannya kepada Tuhan. Dan tindakannya itu dia tunduk kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan. Lalu kemudian kalau saudara belajar, dia menyerahkan egonya. Saudara perhatikan Alkitab berkata di ayat yang ke-8, Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Ego itu selalu nggak mau tersungkur, saudara. Dia selalu sombong, dia merasa diri jago. Di dalam dirinya cuma ada 3, saya, gue, dan aku. Dan dia merasa bahwa akulah raja, segala raja di hatiku. Tidak ada yang beri perintah hidupku, aku penguasa. Gitu. Tetapi Petrus menanggalkan egonya, menanggalkan kesombongannya, dia tersungkur. Petrus menyerahkan egonya kepada Tuhan. Lalu kalau kita belajar, saudara, dikatakan begini di ayat 8, dia berkata, "Aku ini orang berdosa." Dengan kata lain, dia menyerahkan dirinya, aku ini. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara, demikian juga Petrus, Alkitab mengatakan di ayat yang ke-10, "Jangan takut, mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia." Tuhan menetapkan tujuan buat Petrus. Dan Petrus memilih mengikuti tujuan Tuhan. Dengan kata lain, dia meninggalkan tujuan hidupnya dan dia menggunakan atau menghidupi tujuan Tuhan atas hidupnya. Dia serahkan tujuan hidupnya kepada tujuan Tuhan. Saudara, saya percaya ada banyak hal yang engkau harus serahkan kepada Tuhan. Tetapi intinya seluruh hidupmu totalitas serahkan kepada Tuhan. Kita akan belajar dengan cepat, saudara, dengan
dengan cepat, saya tidak akan lama-lama saudara. Dengan cepat, setidaknya beberapa kebenaran kita akan lihat next selanjutnya. Kita akan lihat, saya pengen ini, kalau tadi dilihat dari sisi Petrus, apa yang dia serahkan. Kalau bicara tentang perahu, itu bicara tentang pekerjaan. Serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan, serahkan penghasilanmu kepada Tuhan. Tapi saya bukan membahas sisi Petrus, saya membahas dari sisi pribadi Tuhan yang mau supaya kita berserah kepada Tuhan. Saudara lihat di situ judulnya, 7 kebenaran penting berserah kepada Tuhan. Jangan lupa, 7 itu saya bikin cepat. Haleluya. Yang pertama, lihat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama, Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di dalam pembacaan kita tadi, di Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang keempat, Alkitab memulai kata-kata di ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Dengan kata lain yang pertama saudara, kebenaran penting yang pertama berserah kepada Tuhan. Dengan memiliki cara pandang Tuhan, kita lihat dari sisi Tuhan, bahwa Tuhan mau Petrus berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya di ayat pertama, inisiatif untuk datang di pantai itu adalah pribadi Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sudah jadwalkan hari itu, dia akan berjumpa dengan Petrus. Tuhan Yesus bukan buat jadwal tiba-tiba. Dia nggak gasat gusu. Dia tidak ada bagian di mana, oh, aku kok lupa jadwal ini. Tidak ada. Dia selalu tepat. Katakan tepat. Dan Alkitab berkata, inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Yang pertama kita belajar, berserah total kepada Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Memang Tuhan mau engkau berserah kepada Tuhan, karena itu cara satu-satunya yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau engkau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan ambil hari hidupmu, dia pakai, dia ubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kehidupan yang paling manis selain diserahkan kepada Tuhan. Dan itu keinginan Tuhan bagi kita. Dia mau, dia sengaja, dia rencanakan, dia manage sedemikian rupa situasi keadaan supaya engkau berserah kepada Tuhan. Dia berinisiatif. Kalau mungkin ada seorang hamba Tuhan datang kepadamu dan ajak, ayo melayani, nah berarti Tuhan mau engkau berserah kepada Tuhan. Saya senang sekali hari ini ada single baru. Ada saudari ini, Ina tadi di bagian sini melayani Tuhan. Begitu. Sudah lama dia bergabung bersama-sama dengan kita, tetapi baru kali ini dia jadi single. Amin. Tepuk tangan yang mulia. Haleluya. Saudara, keinginan Tuhan engkau berserah kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Katakan itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, perhatikan di ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Yesus berbicara kepada Simon. Dan semua perkataan Yesus, Alkitab berkata, perkataanku adalah perkataan dari roh, dan itu menghidupkan. Jadi pada waktu mereka sudah capek, sudah lelah, tidak tangkap apa-apa, sudah bekerja satu malam, dan mereka membutuhkan istirahat, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tidak ada yang bisa menghalangi perkataan Yesus. Sekalipun Petrus sempat ngeles, dia berkata, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tidak tangkap apa-apa, tapi karena firman Tuhan masuk di hati Petrus, penuh kuasa, maka firman Tuhan membangkitkan kemauan. Sekalipun capek, sekalipun lelah, tidak dapat apa-apa semalam, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, sangat tajam dan menusuk amat dalam. Dan saat itu juga timbul kemauan dalam diri Petrus karena firman Tuhan. Perhatikan, firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Ada seorang di kolam Bethesda, Alkitab berkata, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sehat? Maukah engkau sukses dan berhasil? Amin. Mau. Dia bilang begini, masalahnya Tuhan, gak ada orang yang angkat aku. Ngelesin, cari alasan. Tuhan gak tunggu alasannya tepat. Tuhan tidak tunggu alasannya benar. Dia berkata, aku mau. Berdirilah engkau, angkat tilammu, jalan. Amin. Perhatikan, firman Tuhan itu masuk ke spiritnya, masuk ke hatinya, lalu kemudian masuk ke sumsum, ke tulang, lalu kemudian dia berdiri, dia sudah sehat. Amin. Amin. Tapi saudara, Amin. pada waktu Yesus ada di depan kubur Lazarus, Yesus gak diam saja. Yesus memperkatakan, itu sebabnya orang benar harus kuat di perkataan firman. Yes. Yesus tak begini di depan kubur Lazarus.
enggak. Enggak, saudara. Dia rilis perkataan itu. Karena perkataan Yesus penuh kuasa. Masalah pergumulan serahkan kepada Tuhan, tapi dasar engkau berserah kepada Tuhan, firman Tuhan. Amin, saudara. Apa yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang bisa menyingkirkan atau yang bisa mengambil atau menarik kita dari tangan kuasa Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Di ayatnya yang ke-6, mereka dapat ikan yang banyak, melimpah, saudara. Mereka mendapat kasih karunia. Prinsip kasih karunia itu bukan cuma begini sekadarnya. Prinsip itu selalu apa? Melimpah. Katakan melimpah. Melimpah. Haleluya. Berarti kan mereka tidak dapat ikan. Yesus bukan cuma memberikan ikan, Yesus memberikan tujuan hidup kepada Petrus. Saudara perhatikan, ada 10 orang kusta. Cerita 10 orang kusta. 10 orang kusta ini mereka dengar, pergilah kepada imam, tunjukkan bahwa kamu sudah sehat, sudah tahir. Pergi mereka. Di tengah jalan Alkitab berkata mereka sudah sehat. Betul ya? Sudah tahir. Perhatikan yang mereka ucapkan adalah mereka mengatakan, have mercy on me. Biarlah belas kasihanmu ada pada kami. Perhatikan, Tuhan itu memberikan 2 hal kepada mereka. Pertama memberikan mercy, lalu kedua memberikan grace. Bukan mercy. Bukan mercy. Mercy. Mercy itu belas kasihan. Sesuatu yang engkau dapatkan karena memang engkau membutuhkan. Contohnya begini, anak minta, Pak, aku minta makan dong. Engkau butuh makan, engkau diberikan. Mercy itu begitu, bahwa engkau mendapatkan apa yang memang engkau perlukan. Tapi Yesus lebih daripada itu, dia memberikan grace. Alkitab berkata orang kusta itu dia salah satunya kembali. Yang 9 terus, yang satunya kembali kepada Tuhan Yesus ketika dia sadar dia sudah sembuh. Perhatikan, Alkitab berkata dalam terjemahan yang lain, Yesus berkata kepada orang itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam terjemahan King James dia mengatakan, your faith, imanmu telah membuat engkau utuh. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak. Aku bukan cuma memberikan engkau kesembuhan, aku memberikan engkau keselamatan. Saudara, kita berteriak mungkin seperti orang kusta, sembuhkan aku Tuhan. Tapi Tuhan bukan cuma memberikan apa kebutuhanmu, tapi dia memberikan apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Persis seperti 1 Korintus mengatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Itulah kasih karunia. Petrus, dia mendapatkan ikan yang banyak, tapi kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan. Coba saudara perhatikan, di dalam ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-8. Dia teriak, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Padahal sebelumnya di ayat yang ke-5 dia berkata, Guru. Ada perpindahan penyebutan terhadap Yesus. Dia memandang Yesus sebagai guru yang mengajar. Tetapi ketika dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia merasa diri sebagai orang berdosa. Dia memandang itu bukan cuma guru, itu adalah Tuhan. Saudara, berserah kepada Tuhan, karena engkau telah memperoleh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Yang keempat, karena engkau punya kasih karunia Tuhan, maka engkau memiliki berkat. Yes. Berkat itu bersumber dari anugerah Tuhan, dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak engkau dapatkan, tetapi diberikan kepadamu tanpa syarat melalui karya Yesus Kristus di kayu salib yang menebus kita, menyelamatkan kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak kekal. Betul? Karena begitu besar. Besar ke Jakarta? Oh, besar Pak Pendeta. Besar ke Indonesia? Besar, tapi bisa diukur. Betul ya? Besar ke Amerika? Besar, tapi bisa diukur. Tapi kalau begitu besar, nggak terukur. Amin. Dari kasih karunia Tuhan itu kita memperoleh berkat Tuhan.
Amin saudara. Dan berkat itu sudah ada padamu. Petrus minta berkat nggak? Enggak. Tapi itu diberikan kepada Petrus. Dari mana itu ikan itu kok nggak bisa dapat? Memang dari pertama kan saya sudah bilang itu kehendak Tuhan. Tanpa mereka sadar, upaya mereka semalam itu memang dibuat sengaja oleh Tuhan. Ditebarkan sebelah kiri, ikan tidak sebelah kanan. Memang tidak ada ikan di Genesaret. Tidak ada sudah. Itu disengaja oleh Tuhan. Waktu tebarkan jalan sebelah kiri, ikan bilang, nggak kena, tidak kena. Tebarkan jalan sebelah kanan, nggak kena, pindah. Tapi begitu Yesus ucapkan itu, tebarkan jalan, engkau akan mendapat. Yes. Weh, ikan-ikan udah siap. Dulu begitu ditebarkan itu, ikan semua masuk. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Amin saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Amen. Kau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Kabar baiknya adalah engkau sudah diberikan. Dan kabar lebih baik itu sudah ada padamu. Haleluya. Yang keberapa ini? Yang kelima. Perhatikan di ayatnya yang ke-10. Petrus didatangi oleh Tuhan Yesus. Dia sudah sadar, aku berhadapan dengan pribadi yang supranatural, pribadi yang ilahi. Itu sebabnya Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Apa sebabnya dia berkata, aku berdosa? Dia berhadapan dengan pribadi Tuhan, betul ya? Tapi bukan cuma sekedar Yesus membuat dia diubahkan dari orang berdosa jadi orang benar, tapi Tuhan punya rencana buat hidupnya. Jadi ternyata Yesus berdiri di tepi pantai punya tujuan. Nanti ntar lu dapat lu Petrus. Ntar lu lihat deh. Aku udah buat kamu jadi penjala ikan. Penjala manusia. Petrus melihat dari sini ke danau. Yesus melihat dari sini ke 3 tahun yang akan datang. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus cuma melihat dari pantai, dia dapat ikan 2 perahu. Tapi Yesus sudah melihat dari sini sampai 3 tahun depan, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kita cuma memandang terbatas dari sekarang, tapi Yesus memandang jauh ke depan. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu, mungkin engkau sedang mengalami pergumulan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada kebetulan yang terjadi dalam hidupmu. Sejak engkau dilahirkan baru, engkau dalam tuntunan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Engkau mungkin berkata, aduh kemarin jatuh dari motor. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Amin. Kemarin gak dapat ikan apa-apa. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Aduh belum ada investor. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Haleluya. Belum dapat proyek, belum dapat bayaran. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Ada tujuan Tuhan atas hidup. Amin. Suamiku kok belum dapat pekerjaan, istriku kok belum dapat pekerjaan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Karena Tuhan merencanakan yang terbaik bagi hidup. Amin saudara. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan hidup atas hidupmu. Mulai sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Petrus meninggalkan segala sesuatu dan dia ikut Yesus. Dia menjadi penjala manusia. Nah, ini yang saya mau suka. Kita lihat, perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini bicara tentang pribadi Tuhan. Hadirat Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa Petrus berserah kepada Tuhan? Kita sudah belajar tadi, itu karena kehendak Tuhan. Terjadi karena firman Tuhan, perkataan Tuhan. Terjadi oleh karena ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi dia. Dia telah menerima berkat Tuhan. Lalu kemudian dia telah mengalami tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tapi jangan salah, karena itu adalah hadirat Tuhan. Pribadi Tuhan ada di situ. Amin. Amin saudara. Saya mau kasih tahu.
hadirat Tuhan dalam hidupmu sifatnya menetap. Yes. Betul. Kita orang benar berjalan dengan iman, bukan dengan merasa. Saya kok gak merasa ada Tuhan ya? Kita itu berjalan dengan iman, bukan karena engkau merasa ada Tuhan atau tidak. Yang paling penting adalah engkau mengimani ada Tuhan dalam hidupmu. Betul ya? Haleluya. Roh Kudus nak keluar masuk dari dalam hidupmu. Dia udah menetap dalam hidupmu. Engkau jadi anak Tuhan bukan karena perbuatan. Anak saya nggak kerja dulu, aku berusaha supaya jadi anak papi. Enggak. Itu adalah anugerah Tuhan. Yes. Meskipun dia mungkin tonton orang lain, perbuatannya itu tidak menggagalkan dia sebagai anak saya. Dia tetap anak saya. Hadirat Tuhan ada padamu dan menetap. Yes. Karena engkau adalah anak Tuhan. Yes. Betul? Amin. Mungkin engkau sempat kata-kata hari ini ada keluar kata-kata kotor, itu tidak mengubah kodratmu anak Tuhan. Yes. Dan ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Lagu mungkin salah. Hilang hadirat Tuhan. Tidak ada yang hilang hadirat Tuhan. Lagumu aja yang mungkin salah. Kita penyembah Tuhan berdoa pribadi di rumah. Oh Tuhan, kok aku nggak merinding? Datang di kuburan merinding. Lahir-lahirnya aku kok nggak merasa kayak ada Tuhan, nggak bulu kuduku nggak berdiri. Tunggu ada orang kerjain pakai pocong. Baru berdiri bulu kudu. Ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ada pribadi Tuhan. Nah, saya suka sekali kalau kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-7 yang terakhir. Saya harus cari dulu. Karena ini bicara tentang apa yang Yesus lakukan. Saya harus cari dulu. Ini tiba-tiba muncul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Di dalam ayatnya yang ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Perhatikan ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Perhatikan, ternyata waktu Yesus ketemu orang ini, keliling ke kota ini, ke desa ini, itu dalam pengurapan Roh Kudus. Dengan kata lain, engkau berserah kepada Tuhan karena ada urapan Tuhan dalam hidup. Itu bicara tentang Roh Kudus ada dalam hidup. Yesus datangi hidupmu, ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus. Saya berdoa di bagian akhir ini sudah, engkau betul-betul berserah kepada Tuhan karena ada hadirat Tuhan dalam hidupmu dan ada karya Roh Kudus dalam hidupmu. Amin saudara. Itu sebabnya saudara sebagai gereja Pentakosta Karismatik, gereja kita, setiap orang-orang, setiap anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus betul-betul berserah total kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Itulah 7 kebenaran penting berserah total kepada Tuhan. Mari kita review ulang. Yang pertama, Kehendak Tuhan. karena berserah total kepada Tuhan merupakan kehendak Tuhan. Karena itu merupakan firman Tuhan. Yang kedua, karena firman Tuhan. Yang ketiga, karena itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Karena berkat Tuhan sudah diberikan kepada kita. Yang kelima, karena ada tujuan Tuhan buat hidup kita. Yang keenam, karena ada hadirat Tuhan di hidup kita. Dan yang terakhir, ada urapan Roh Kudus, ada urapan Tuhan di hidup kita. Haleluya. Dudukkan kepala mengarahkan hati. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, Alkitab berkata, selama 40 tahun orang Israel ada pada bumi. Kita memandang bahwa mungkin itu adalah hukuman Tuhan. Tapi tahukah saudara, selama 40 tahun itu orang Israel dipelihara oleh Tuhan. Sepatu mereka, Alkitab katakan, tidak pernah rusak. Baju mereka tidak pernah luntur, tidak pernah pudar.
tidak pernah rusak. Mereka tersedia air minum gratis setiap hari selama 40 tahun. Mereka memiliki kenyamanan karena ada tiang api, tiang awan. Bahkan Alkitab berkata sepatu mereka tidak pernah rusak. 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Lalu muncullah satu generasi di mana di masa Yosua mereka ada. Mereka tidak mempertanyakan kepemimpinan Yosua. Mereka tidak mempertanyakan apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Sebuah generasi yang berserah total kepada Tuhan. Sebelum 40 tahun itu sudah, mereka berkeluh kesah. Mereka menyangkal kepada Tuhan. Mereka menolak kepemimpinan yang ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi 40 tahun pemeliharaan Tuhan, 40 tahun anugerah Tuhan, mereka berserah total kepada Tuhan. Sudahlah, maksud Tuhan memberikan anugerah bagi diri kita, supaya engkau berserah saja kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu haleluya, tetap ada di hadirat Tuhan. Renungkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mau engkau berserah total. Dan Tuhan mau engkau hanya berserah total saja. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya cara yang dikehendaki oleh Tuhan menjalani hidupmu adalah engkau berserah saja. Jangan tunggu masalah sudah jadi sulit, berat, atau mustahil. Dari sekarang terjadi sesuatu atau tidak, dari sekarang engkau punya pemahaman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi aku mau berserah saja kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau orang yang dikasih oleh Tuhan.
kehendak Tuhan ada dalam hidupmu. Tujuan Tuhan ada dalam hidupmu. Maksud Tuhan supaya engkau mengalami segala berkat yang luar biasa itu, supaya engkau tetap berserah kepada Tuhan. Jangan sampai berkat itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Justru karena engkau diberkati, teruslah berserah kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya tidak tahu masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, masalah rumah tangga, tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada waktu saya berdoa, saya percaya ada kuasa Roh Kudus di hatimu. Bukan cuma hamba Tuhan yang punya Roh Kudus, engkau pun punya Roh Kudus, karena engkau adalah umat Tuhan. Roh Kudus yang akan menggerakkan engkau untuk berespon dengan iman. Haleluya, aku berdoa buat hidupmu saat ini. Mengalir anugerah Tuhan. Terima anugerah Tuhan sekarang ini. Terima kebaikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Mujizat Tuhan, perkara ajaib Tuhan, berkat Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Engkau orang yang dikasih oleh Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepadamu tanpa syarat. Itu karena itu adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini juga aku berdoa untuk engkau terima kebaikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Terima kelepasan dalam nama Yesus. Terima pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di bisnismu, mujizat Tuhan terjadi di pekerjaanmu, mujizat Tuhan terjadi di keluargamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada lagi kegagalan dalam hidupmu. Tidak ada lagi kesialan dalam hidupmu. No more sickness, no more weakness. Dalam nama Yesus Tuhan. Segala kelemahan sudah dipatahkan dalam nama Yesus Tuhan. Segala kutuk sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Engkau orang yang berhasil. Engkau adalah orang yang diberkati. Kebaikan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan karena ada Roh Kudus dalam dirimu, maka Roh yang lebih besar itu tidak dapat akan selalu melindungi, menjaga. Roh yang ada di dalam dunia tidak bisa menggagalkan hidupmu. Haleluya. Taruh tanganmu di kepala. Dua tanganmu di kepala saat ini. Dalam nama Yesus, engkau adalah orang yang diberkati. Ucapkan berkat untuk hidupmu dalam nama Yesus. Pikiranmu diberkati oleh Tuhan. Pikiranmu cemerlang. Engkau punya ide-ide yang baik untuk hidupmu. Engkau ada pengurapan baru untuk otakmu, untuk pikiranmu. Dalam nama Yesus, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk segala apapun yang engkau kerjakan, engkau kuat dan berhasil, penuh kemenangan Tuhan, sebab kemuliaan Yesus ada dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saya persilakan umat Tuhan duduk kembali, saudara. Kita akan mengadakan kerja Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mengadakan kerja Roh Kudus. Ada pengurapan Tuhan atas hidup kami. Karena ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami percaya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan sudah ada pada kami. Terima kasih oleh karena Engkau rela mati menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
ayat 26 dari 1 Korintus pasal 11. Di situ dilanjutkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Perhatikan saudara, di ayat yang ke-28 di situ dikatakan ini. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Perhatikan, yang mengakui tubuh Tuhan, apa maksudnya? Terkait dengan roti. Nanti sebenarnya kalau kita berdoa, waktu kita pegang roti, kita bukan mengimani roti itu. Kita sedang memandang kepada tubuh Kristus. Paham ya saudara? Nah, imani bahwa tubuh Yesus sudah ada pada kita. Kalau kita tidak mengakui bahwa tubuh Yesus sudah diserahkan kepada kita, karena kata-kata Yesus mengatakan di perjamuan itu, dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dengan kata lain, tubuh Yesus sudah ada padamu. Amin. Nah, perhatikan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hukuman itu terhadap diri. Di ayat 30 dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sebab tidak mengimani tubuh Yesus ada pada kita, mendatangkan hukuman, maka hukumannya itu dalam bentuk lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi waktu kita makan roti, imani tubuh Yesus sudah ada. Amin saudara. Dalam 1 Korintus pasal 10, kalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal ke-10 dikatakan, pada waktu engkau makan roti perjamuan kudus, saat itu juga terjadi persekutuan atau terjadi persatuan dengan tubuh Yesus. Selama Yesus ada di dunia, tidak pernah sakit-sakit. Bahkan maksudnya Yesus dicambuk, didera waktu dia menuju salib, supaya oleh bilu-bilunya kamu sembuh. Yes. Engkau sehat dan kuat. Ada anugerah Tuhan dalam hidup. Amin saudara. Saya persilakan untuk pelayan Tuhan untuk membagikan. Saya langsung serukan minta terbanis untuk langsung bagikan satu kali. Haleluya. Satu pujian akan dipimpin oleh pemimpin pujian. Haleluya.
imani tubuh Yesus sudah ada. Imani bahwa tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk di dalam tubuh. Yes. Haleluya. Kenapa siapa yang Yesus tidak pernah sakit-sakitan. Ini dalam. Selama hidupnya di dunia, Yesus tidak pernah sakit-sakitan. Bahkan maksud Yesus berkorban rela mati. Sebelumnya dia didera. Sebelumnya dia terluka, dia dicambuk. Supaya oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kita sudah disehatkan. Tuhan, di tangan kami ada roti perjamuan kudus. Pada waktu kami makan, kami imani tubuh Yesus sudah ada pada kami. Kami sehat dan kuat. Tidak ada kelemahan. Tubuh Yesus sudah ada pada kami. Kami sudah menyatu dengan tubuh Yesus. Tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada kelemahan lagi dalam hidup kami. Kami imani kekuatan kesehatan Kristus ada dalam hidup kami. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Mari kita makan dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang tahulah cawan berisi anggur di hadapan Tuhan, angkat tinggi di hadapan Tuhan, tangan kanan angkat tinggi di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus berkata ini adalah cawan perjanjian yang baru. Jadi kita mengimani kita disuplai oleh perjanjian yang baru. Apa itu perjanjian yang baru? Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Anugerahnya, kasih sayangnya sudah ada pada kita. Dan perjanjian baru ini dimeteraikan oleh darah Yesus. Meterai darah Yesus itu berlaku seterusnya selamanya. Dengan kata lain, kasih karunia Tuhan berlaku seterusnya dalam hidup kita. Tidak bisa batal. Kau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami imani pada waktu kami minum dari cawan pengucapan syukur ini, dari cawan perjanjian yang baru, kami mengimani bahwa perjanjian yang baru terjadi atas hidup kami. Oleh perjanjian yang baru, kami sudah dikasih oleh Tuhan. Kami sudah dikasih, diampuni, dibenarkan. Bahkan berkat Tuhan sudah dialirkan bagi kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kami. Dan itu sudah dimeteraikan dengan darah Yesus. Tidak bisa batal, berlaku seterusnya. Kami imani bahwa kami dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum saya berdoa tutup, kita akan memberikan persembahan dan kita mengucapkan terima kasih kepada saudara yang memberikan persembahan. Bagi yang nonton streaming ini, saudara bisa lihat nomor rekening yang ada tertera di siaran ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semari kita menyanyikan satu pujian, saudara akan memberikan persembahan, lalu kemudian di bagian akhir ditutup dengan doa. Satu pujian kita akan nyanyikan bersama-sama lalu menutup. Ku yakin engkau memberkati aku. Jadi kalau doa habis biasanya kiranya, tapi kita menggunakan kata ku yakin karena kita sekarang di perjanjian yang baru, karena sudah terjadi. Ku yakin engkau memberkati aku.
Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah krisis dan di tengah-tengah pandemi saat ini, biarlah Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Biar jamahan Tuhan terjadi atas semua pemerintah kami ya Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, semua menteri, semua pemimpin daerah, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa Tuhan. Berkati dengan hikmat, ketepatan daripada Tuhan, sehingga mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, anak Tuhan yang ada di pemerintahan, yang ada di masyarakat, Tuhan tolong berfungsi dengan baik, menjadi berkat, dan Tuhan mengambil keputusan yang tepat bagi kebaikan bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa untuk semua orang yang ada di gugus tugas memerangi virus corona. Tuhan lindungi mereka ya Tuhan, untuk mengusirkan kuasa darah-Mu. Kami berdoa berkati, lindungi semua dokter, perawat, semua petugas aparat keamanan. Tuhan lindungi semuanya ya Tuhan. Agar kami berdoa untuk semua pasien yang sudah kena virus corona, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan lindungi bangsa kami dari segala virus, terutama dari virus-virus ini ya Tuhan. Tuhan lindungi kami, berhenti penyebaran virus corona di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang kita berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja anak Tuhan Indonesia. Berkati Kristus Indonesia. Tuhan berkati sarana-sarana pelayanan, sarana penginjilan. Berkati siaran radio Kristen, siaran televisi Kristen. Berkati semua website Kristen. Tuhan memberkati pelayanan online, pelayanan offsite. Tuhan berkati ya Tuhan. Engkau memberkati buku-buku Kristen, majalah Kristen, dan semua traktat, semua pelayanan gereja Tuhan diberkati, diurapi oleh Tuhan. Lipat gandakan ke anggota gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Menjadi tuayan besar atas Indonesia dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di mana kami ada ya Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Gereja Glorious ini Tuhan berkati. Lipat gandakan kehadiran dalam kebaktian. Lipat gandakan anggota gereja. Berkati semua jemaat Tuhan. Berkati yang membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan. Yang punya usaha sendiri Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai karyawan Tuhan berkati. Tuhan berkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui gereja-Mu ini ya Tuhan, bangkit pengusaha-pengusaha, muncul pengusaha-pengusaha, muncul orang-orang yang punya ide-ide yang luar biasa, muncul orang-orang yang berprestasi. Bahkan dari gereja-Mu ini ya Tuhan, ada orang yang menjadi artis, politikus, dan orang yang berpengaruh di masyarakat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera, pemeliharaan yang baik Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pada waktu saya memperkatakan berkat ini terjadi atas hidupmu, perkatakan juga di hatimu, atau minimal dengan mulut yang bisa engkau ucapkan, dengan suara yang bisa engkau dengarkan sendiri. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan segala kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini, supaya engkau tetap hidup kekal, sehat dan kuat, penuh kuasa dan urapan baru. Engkau penuh hikmat dan pengertian. Engkau makin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik. Engkau dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya. Engkau dijaga dengan kuat, dikasih tanpa batas. Dia dapat kemuliaan yang lebih dahsyat lagi, tajam dalam perkara ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin engkau memberkati aku.